Halo teman-temanku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ingin membahas yaitu tanaman cengkeh. Jadi saudara-saudara mungkin semuanya sudah tahu bahwa cengkeh itu merupakan tanaman sejenis rempah-rempah. Namun penjelasannya mungkin saya jelaskan sekarang. Cengkeh itu adalah tanaman yang berbatang keras namun memiliki lendir yang tipis. Jadi cengkeh itu ada dua jenis, yaitu ada tiga jenis. Yang pertama adalah hadasan sibar, yang kedua adalah cikotok. Cikotok ada dua, cikotok putih dan cikotok merah. Dan selanjutnya ada juga cengkeh, yaitu cengkeh terenggalek. Jadi cengkeh ini kalau tidak salah datang budidayanya ini dari kota Blitar. Dari sana dia berasal, dikembangkan kembali. Kenapa Belanda dulu mau menjajah Indonesia? Karena mereka tertarik dengan hasil pala, cengkeh, dan lada. Itulah sebabnya mereka datang ke negara kita. Jadi lambat laun sampai sekarang cengkeh masih banyak digemari oleh petani di seluruh Indonesia. Apalagi sekarang cengkeh sudah mulai naik harganya. Ini pohon dan tanamannya teman-temanku, saya close up naik. Mungkin kalau pemberdayaan budidayanya itu cukup simpel dan efisien, jadi kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Cukup dengan ditanam 3 bulan sekali kita bersihkan. Mungkin yang mengganggu itu hanya kalau di daerah perkebunan jauh, mungkin hanya monyet mereka naik. Dan yang kedua ada kukus. Kalau kukus itu dia kupas batangnya sehingga mati di atasnya. Jadi kalau cengkeh ini umurnya kira-kira mencapai sampai puluhan tahun barangkali teman-teman, sampai 30 tahun. Ini cengkeh saya ini sudah berumur kurang lebih 15 tahun. Tapi baru saya rawat sekarang. Ini jumlahnya tidak terlalu banyak, kira-kira cuma 77 pohon. Lahannya ada sekitar 1 hektar lah. Perkembangan cengkeh makin kemari makin bagus. Dulu sempat anjlok. Sebagian besar petani menebang cengkeh karena harganya yang begitu minim. Jadi kalau mereka panjat, gaji harian pun tidak naik. Lebih baik mereka tebang, mereka tanami dengan coklat. Tapi sekarang sudah beralih fungsi lagi. Kebanyakan orang menebang coklat dan menanam cengkeh dan durian. Karena merupakan perkembangan zaman, dan juga perkembangan coklat kalau daerah sini tidak terlalu bagus. Tidak semacam yang saya close up kemarin-kemarin. Itu daerah sana memang bagus coklatnya, tapi kalau daerah sini sudah kuranglah produktivitasnya karena mungkin perawatannya juga kurang maksimal dan hamanya begitu banyak. Jadi cengkeh ini merupakan tanaman yang sedikit rakus dengan unsur hara. Karena apa? Karena jarang sekali rumput yang mau tumbuh di bawahnya walaupun kita tinggalkan berbulan-bulan. Karena tumpuan daunnya itu panas. Jadi pun biasanya orang jual untuk minyak daun cengkeh, dan tangkainya juga dijual. Jadi produksi cengkeh ini dipergunakan sebagai bahan dasar rempah, bahan dasar rokok, dan bahan dasar minyak urut seperti balsam, mungkin minyak anginnya ada. Dan juga sekarang luar negeri pun sudah mementingkan cengkeh ini. Kalau dulu paling cuma pabrik Sampurna yang paling pemakai cengkeh terbanyak. Sekarang mungkin banyak lagi pabrik-pabrik lainnya yang membutuhkan cengkeh. Jadi bagi teman-teman yang ingin memudayakan tanaman cengkeh, bisa dimulai dari sekarang. Mungkin yang punya tanah sedikit agak merah, jenis kultur tanahnya mungkin seperti ini teman-teman. Yang saya close up sedikit, agak merah. Nah, ini bisa ditanami cengkeh. Kalau tanahnya terlalu hitam, itu cengkehnya kurang bagus. Apalagi kalau airnya dangkal, cengkehnya cepat mati. Belum terlalu besar mati dia. Tapi kalau kita cari dataran tinggi kayak di pegunungan yang topografinya kemiringannya kira-kira barangkali cuma 30 atau 20, itu masih boleh lah. Tapi kalau sampai topografinya sampai mencapai 90, nanti petiknya yang setengah mati karena terlalu tebing. Jadi ini kalau ingin mengembangkan cengkeh, modalnya tidak terlalu banyak. Mungkin bibitnya sekarang sudah ada yang dijual. Kalau enggak, cari saja buah yang sudah tua, dikupas, kasih keluar kulitnya. Cara kasih keluarnya direndam dulu. Setelah direndam,
gampang kasih keluarnya, kasih di tanah. Kalau sudah keluar kayak kecambahnya baru ditanam dan dioker. Itu gampang sekali nanamnya teman-teman. Ini dulu saya nanam kalau tidak salah sekitar tahun 2011. Nah, kurang lebih 10 tahunan lah sudah saya punya cengkeh yang ini yang ada di atas saya. Sudah tinggi, kira-kira tingginya mencapai 15 meter lah. Tapi kalau bisa, kalau teman-teman yang punya cengkeh terlalu tinggi, bisa dipotong di atasnya, karena kalau sudah terlalu tinggi sekali, kita naiknya yang terlalu ekstrim. Jadi agak riskan lah. Kalau bisa dipotong di atas, supaya di atasnya bisa bundar. Nanti buahnya kebanyakan di atas, yang di paling ujung yang banyak buahnya. Nanti pakai tangga, kayak bambu. Pada teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kami temui dalam keadaan sehat dan walafiat. Kami selalu membagikan tautan seperti ini, masalah perkebunan, horti, dan juga berbagai macam tanaman yang Anda budidayakan yang bisa menghasilkan rupiah, bisa menunjang dampak perekonomian. Kita tidak selalu berpatokan atau menyandarkan diri kepada pemerintah mengharap bantuan, sedangkan kita yang diberi bantuan cuma duduk enak-enak. Kalau saya kurang etis. Walaupun kita diberi bantuan, kita tetap berusaha dan berjuang bagaimana caranya supaya pemerintah nanti bisa memberikan bantuan kepada yang lainnya, tidak cuma kita tok. Jadi kalau kita diberikan bantuan lantas kita tidak berkembang, maka terus-terusan pemerintah akan kita bebani dengan bantuan itu. Jadi kalau menurut saya itu kurang efisien. Jadi kalau bisa, kalau kita diberikan bantuan, bagaimana caranya ke depannya supaya yang lainnya juga kebagian bantuan itu. Kita berusaha bagaimana caranya, kalau memang ada lahan yang kosong, kita tanami. Bisa menghasilkan uang dan bisa menunjang perekonomian kita. Kalau masalah